Halo sobat-sobatku di mana saja berada, selamat datang di channel ini. Channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga honorer. Pada kesempatan kali ini kembali admin menyapa sobat-sobat sekalian. Semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada video kali ini admin ingin berbagi informasi terkait usulan formasi CPNS dan P3K 2023, yakni Kemenpan RB tidak ada perpanjangan usulan formasi CPNS dan P3K 2023. Mari sobat-sobat sekalian simak informasi ini secara utuh dan menyeluruh agar sobat-sobat tidak gagal paham. Namun sebelum admin melanjutkannya, admin berharap dukungan dari sobat-sobat sekalian untuk perkembangan channel ini melalui subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menyampaikan tidak ada perpanjangan usulan formasi CPNS dan P3K 2023. Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Abbas Subagja mengatakan pengajuan usulan formasi CPNS 2023 dan P3K hanya sampai 30 April. Mengenai instansi pusat dan daerah yang belum mengajukan usulan kebutuhan CPNS 2023 dan P3K, ABA dengan jelas menyatakan tidak diberikan formasi tahun ini. Kemenpan RB ujarnya sudah memberikan waktu yang cukup panjang bagi instansi untuk mengajukan usulan kebutuhan ASN 2023. Sampai saat ini tidak ada perpanjangan waktu. Usulan formasi ditenggat sampai tanggal 30 April 2023, kata ABA kepada jpnn.com, Rabu 3 Mei. Dia menjelaskan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Aswar Anas nomor B-M.SM.01.00/2023 tertanggal 14 Maret sudah memberikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi setiap instansi. ABA menegaskan instansi yang tidak menyampaikan usulan sampai 30 April otomatis tidak bisa melaksanakan pengadaan CPNS dan P3K. Lebih lanjut, dia mengatakan instansi yang belum mengajukan usulan formasi rata-rata karena terkendala anggaran. Anggaran itu menjadi salah satu syarat utama dalam pengusulan kebutuhan CPNS dan P3K. Usulan kebutuhan CPNS dan P3K tahun anggaran 2023 harus memerhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, terangnya. Lebih lanjut dikatakan saat ini tengah dilakukan proses validasi terhadap usulan kebutuhan kementerian, lembaga, dan daerah yang sudah masuk. Validasi sementara berjalan untuk melihat kesesuaian antara nama jabatan, kualifikasi pendidikan, unit penempatan, kata ABA. Proses tersebut lanjutnya tentunya dengan memerhatikan kesesuaian analisis jabatan atau ANJAP dan analisis beban kerja atau ABK dengan peta jabatan yang ada dan telah ditetapkan oleh masing-masing pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Dalam surat Menpan RB tersebut telah diatur hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan ASN, CPNS, dan P3K. Untuk instansi pusat, usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memerhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun atau BUP tahun 2023 serta kesediaan atau kemampuan anggaran.
Untuk instansi daerah, usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memerhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023, kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio alokasi anggaran belanja pegawai, serta kesediaan atau kemampuan anggaran. Jadi itulah informasi yang dapat admin bagikan untuk sobat-sobat sekalian. Semoga bermanfaat, dan akhir kata admin ucapkan terima kasih.